Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo sekali Infradigi dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast I'm Fine. Informasi mengenai frekuensi dan infrastruktur digital. Bincang informatif persembahan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Lampung. Nah, kembali lagi nih bersama saya dan saya Nurwan ya dan rekan saya. Dan saya Sofi. Di episode kelima setelah beberapa episode ke belakang tidak hadir kami, kembali lagi hadir di episode 5 ini. Jadi kita comeback lagi di episode 5 ini. Untuk episode 5 ini kita ngebahas apa nih Mbak Sofi? Jadi di episode 5 ini kita udah kedatangan narasumber juga nih. Iya. Boleh dikenalin Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Sofi, Mas Nurwan. Perkenalkan saya Rizky dari Telkomsel Lampung. Senang sekali hari ini bisa hadir sama teman-teman semua. Kita manggilnya apa nih? Mas Rizky, Pak Rizky? Mas, Kak Rizky. terserah sih. Mas aja berarti ya? Boleh, Mas boleh. Rizky, Aman. Mas Rizky dari berarti PT Telkomsel berarti ya? Telkomsel. Nah, saya sering dengar juga ada Telkom, ada Telkomsel ya. Itu bedanya apa ya, Mas? Kalau Telkom kan induk usaha kita gitu ya. Induk usaha. Berarti. Sekarang jadi inilah parents kita lah gitu ya. Kalau Telkomsel ya yang perusahaan yang khusus bergerak di telekomunikasinya. Perusahaan berarti. Kalau kantornya sendiri Mas di Bandar Lampung berarti ada ya? Iya, ada. Di mana itu? Di Bandar Lampung itu di Palapa. Di Jalan Cut Nyadin. Oh, di Jalan Cut Nyadin. Berarti di situ apa nih layanannya? Apa kita bisa beli kota juga di sana ya? Enggak. Kalau beli kota itu di Grapari. Di Grapari. Konter terdekat ya. Grapari kita di Majapahit. Dekat di Saburai. Beda. Kalau di Palapa itu ini sih office-nya lah gitu ya. Itu ada kita di network, ada salesnya juga, baik mobile maupun fix gitu ya. Jadi ada Grapari, ada office-nya beda ya. Beda. Kalau sekali Infradigi mau kira-kira pengaduan gitu, itu kemana? Berarti ke Grapari atau ke office-nya berarti Mas? Kalau teman-teman Balmon Kominfo mau pengaduan cocoknya sih ke Grapari. Ke Grapari gitu ya. ya. Tapi kalau ke kita nggak nolak juga. Disampaikan ke Grapari nggak masalah. Gitu ya. Tema kita tadi let's talk about QoS. Nah, langsung ke pertanyaan pertama aja. Kalau untuk QoS itu sebenarnya apa sih Mas? QoS ya. Nah, QoS kepanjangannya dulu pengertiannya. Quality of service ya. Quality of service ya. Ya ini istilah lama ya di dunia telekomunikasi ya, Mas Nurwan ya. QoS itu adalah ya segala hal yang berhubungan dengan mekanisme dan parameter yang menjamin kualitas layanan di jaringan telekomunikasi sebetulnya. Kualitas layanan berarti ya, garis besarnya. Supaya pelanggan itu bisa menikmati layanannya dengan sesuai lah, dengan baik lah gitu. Berarti kualitas layanan berarti ada parameternya berarti ya? Ada. Parameternya itu tergantung layanannya, ada data gitu kan, internet kayak latency, throughput, paket loss, jitter, ada yang voice juga ada, CSSR kita bilangnya CSSR gitu ya. Banyak berarti nggak cuma sekedar ada sinyal atau nggak ada sinyal ya, tapi banyak parameter di situ. Banyak. Kalau selama ini kan mungkin barnya aja yang dilihat ya, ada barnya segini, sinyalnya bagus, barnya banyak, sinyalnya nggak bagus. Kebalik ya? Ya itu indikator aja. Indikator aja. Sebenarnya banyak lagi di dalam itu, masih banyak parameter lagi ya berarti. Banyak. No, pernah juga saya dengar mirip dia QoE ya. Ada QoE, berarti QoE boleh dijelaskan? Quality of experience ya. Nah kalau QoS tadi itu kan dari perspektif pengukuran dari perspektif networknya gitu ya. Betul. KPI network yang kita ukur lah gitu ya. Kalau QoE itu dari sisi pelanggannya. Dari sisi pelanggan. Itu gimana tuh parameternya? Kan tadi kalau misalkan dari QoS ada yang Mas Rizky sebutin tadi tuh ada beberapa. Kalau misalkan dari pelanggan itu gimana Mas cara ngukurnya? Nah kalau pelanggan itu kan dia puas atau enggak gitu ya. Puas atau enggak. Atau berarti dari gitu surveinya. Ya. Nah, dari pengaduan kita tanya, betul. Dari ini sih sebetulnya dari parameter-parameter yang diukur dari sisi pelanggan lah gitu ya, kayak internetnya kenceng apa enggak sih gitu. Terus cukup objektif juga ya. Enggak, maksudnya tergantung dia puas atau enggak ya. Objektif berarti. Kalau QoS-nya kita bisa kita maintain dengan baik gitu ya, harusnya experience-nya juga harusnya ngikut gitu kan. Maksudnya misalnya Mbak Sophie ini kan sering di kota nih kan. Begitu dia ke desa kan parameternya berubah. Di desa ngerasanya orang desa udah bagus cepet-cepet nih. aja nih saya di dari desa. kota biasanya lebih cepet. Jadi ya di desa lebih lambat. Jadi itu
itu persepsi pelanggan Iya, masing-masing. kan? Subjektif jadi ya kalau misalkan Subjektif. KOE. Subjektif berarti. Betul. Nah, tadi menarik juga udah disebutin tentang parameter tadi, ada speed tadi ya. Speed terus latency tadi ya. Iya, latency. Boleh dijelaskan Mas Rizky beberapa Kalau parameter speed itu? atau throughput itu ya kecepatan pengiriman data ya. Bisa uplink atau downlink gitu kan. Jadi seberapa cepat kita browsing atau download yang butuh layanan-layanan yang butuh high speed itu yang bandwidth-nya lebar itu kayak video streaming HD gitu ya, high definition itu butuh bandwidth lebar dia kan. Kalau yang kecil-kecil kayak chatting itu kecil aja, WA itu kan kecil. Di atas HP itu ada biasanya kecepatan KB/s atau MB/s itu ya kecepatan. Ada yang enggak gitu ya. Ada enggak. Itu ya berarti kecepatan. Itu speed ya. Kemudian terus latency. Kalau latency itu parameter yang dibutuhkan kalau kita pakai layanan real time. Real time. Kayak apa namanya? Ini kayak live streaming nih kayak gini. Itu butuh latency yang kecil gitu. Kecil justru ya. Kecil. Justru semakin kecil semakin bagus ya. Kan namanya latency kan. Itu paket keterlambatan paket lah gitu ya istilahnya. Delay gitu. berarti. Delay-nya. Iya. Saya pernah saya juga user Mobile Legends. Di bawah itu ada dia MS berapa MS ya, gitu. Memang semakin kecil dia semakin bagus. Satu MS. Biru ya, hijau atau biru gitu kan. Merah dia udah 10-an. Kalau Mobile Legends itu dia kita maintain di bawah 50 milisecond lah. Itu paling bagus lah. Iya. Berarti kalau 50 udah agak kuning, 80 udah agak orange gitu kan. Itu latensinya berarti. Mobile Legends berarti dipantau juga Mas ya? Iya. Memang itu salah satu game-game itu kan ada measurementnya juga gitu ya. Nah itu kita pantau juga. Ya. Application kecepatan, latensi, kemudian ada lagi Mas? Apa tadi ya kayak jitter. Jitter itu perbedaan latensinya gitu ya, variance of latensinya. Perbedaan penerimaan paket yang satu dengan yang berikutnya lah gitu ya, kurang lebih gitu. Itu harus lebih kecil lagi. Harus lebih kecil lagi. Dia kalau bisa 10-20 milisecond aja. Gitu. Kalau misalkan besar jitter itu kalau kita streaming atau voice call gitu ya, itu kayak suara robot gitu, patah-patah gitu. Itu suaranya. Patah-patah gitu berarti karena jitter ya dia. Ya, bisa jadi. Kemudian misalnya saya kan suka nonton ini nih Mas, nonton drakor ya biasanya. Nah, kalau misalkan drakornya itu nge-lag tuh apa itu Mas yang bermasalah? Bermasalah itu tuh. Kalau video streaming gitu. tapi dia pakai player gitu kan, bukan live gitu kan. Iya. Itu dari sisi servernya bisa jadi. Tapi itu lebih ke downlinknya sih, downlink kita karena dia kan request paket gitu ya. Nah, itu seberapa paketnya itu dikirim sama settingan buffernya juga, buffer time-nya itu ngaruh juga gitu. Kalau buffernya tinggi gitu ya, itu biasanya lebih smooth lah gitu. Tapi kalau buffernya kecil, kalau kondisi jaringannya jelek dia patah-patah biasanya. Kalau paket loss itu apa Mas Rizky? Paket loss itu ya ini paket yang hilang. Ketika pengiriman data itu paketnya hilang. Gitu. Jadi di tiap parameter tadi ada standarnya ya? Ada. Kayak speed harus berapa gitu, latency harus berapa gitu. Kayak latency tadi kan, kalau gaming itu di bawah 50 milisecond. Kalau video call apa gitu, kalau 20-30 milisecond gitu. Kalau layanan-layanan lain mungkin yang nggak terlalu sensitif sama latency ya 100 milisecond pun udah oke gitu. Kayak paket loss juga. Paket loss kita maintain kalau kita di bawah 5%, bawah 1% bahkan gitu kita maintain gitu ya. Sebisa mungkin mendekati zero gitu kan. Jadi nggak melulu soal bar berarti ya? Ya. Iya, banyak tadi parameternya, ada speed, latensi, jitter tadi. Jadi saya tuh kadang kesel sama kawan saya malah sendiri. Kalau main Mobile Legends kan dia noob gitu, nyalahin sinyal gitu. Ternyata banyak di situ parameternya. Banyak ternyata parameternya. Banyak sih memang parameter di dunia seluler lah gitu ya. Di 4G ini kita kan teknologinya 4G. Di 5G nanti ada lagi gitu. Nah itu juga jadi pertanyaan tadi, kenapa ketika kadang-kadang saya sih sendiri barnya penuh nih tapi sinyalnya lemot gitu. Saya juga sering sih Mas Rizky kayak gitu. Ada. Nah itu bisa ada beberapa faktor sih, Mbak Sofi, Mas Nurwan ya. Pertama bisa jadi kualitas sinyalnya jelek. Kita ada parameter namanya SINR namanya ya. SINR.
saya lupa itu singkatannya apa. CNR pokoknya dia sinyal interference ratio lah gitu ya. Nah itu sebetulnya menggambarkan kualitas sinyal dari sisi handset kita gitu ya, terhadap interferensi juga gitu, dan noise ratio gitu. Nah itu pertama bisa terjadi kalau misalkan kita di cover beberapa site di tengah kota gitu ya, tapi nggak ada yang dominan. Jadi nggak ada yang dominan, jadi istilahnya banyak interference polutan lah gitu ya, kita bilangnya polutan gitu. Nah itu bisa kita optim, yang lain kita reduce power, yang cell dominannya kita boosting gitu. Kalau kan biasanya kita kalau deket wifi gitu ya, deket akses pointnya kan cepet itu Mas. Nah kalau seluler ini kan pemancarnya BTS ya, itu ngaruh juga dong ya, berarti kalau kita rumahnya makin jauh dari BTS apa makin lambat gitu sih? Makin lambat. Enggak juga sih, enggak juga. Tergantung tadi itu kualitas sinyal pertama. Kedua, kenapa sinyal penuh terus nggak bisa ngapa-ngapain? Bisa jadi lagi congest networknya, lagi penuh. Biasanya rame yang pakai. Biasanya tuh wifi ya, berarti kalau rame yang ya kalau wifi kan kalau banyak yang pakai kan biasanya lemot ya. Ya gitu. Apalagi pada nonton semua kan iya. Sama kalau network penuh itu ya congest. Biasanya jam-jam sibuk, inilah jam 7 sore 7 malam sampai jam 10 itu orang lagi gabut ya. Orang lagi gabut pada nonton semua. Ya dulu kan nonton TV, sekarang buka handphone gitu kan. Buka YouTube gitu. Itu salah beberapa yang faktor kenapa sinyal penuh. Dan ini bisa jadi ini juga ada masalah di sisi transportnya, transmisi backhaulnya kita. Jadi kan antara BTS atau Inotbi kita sebutnya itu kan butuh transport ya untuk bawa paket uplink downlink lah gitu ya. Nah itu kan kalau transportnya itu bermasalah gitu ya, kita ada kayak fiber optik, ada radio IP. Nah itu kalau problem ya pasti ngeblank juga, nggak bisa ngapa-ngapain juga walaupun sinyal penuh gitu. Nah itu berarti dari sisi, kalau dari sisi QoS tadi kan dari sisi PT Telkomselnya berarti ada upaya-upaya yang dilakukan biar quality of service-nya baik gitu, biar pengalaman penggunanya baik gitu. Itu boleh dijelaskan nggak Mas Rizky? Pasti apa yang dilakukan QoS itu salah satu yang jadi tanggung jawab kita juga di Lampung ya, di Telkomsel Lampung. Kita punya dashboard untuk maintain QoS inilah gitu. Ya sebetulnya parameter-parameter network yang utama gitu ya, tadi kayak paket loss, ya throughput, payload, itu kita maintain. Selalu dipantau berarti. Daily basis ada, weekly basis ada gitu ya. Nah selama itu kita masih dalam kondisi normal, nggak ada anomali, nggak ada degradation gitu ya. Nah itu berarti layanan fine aja, baik-baik aja gitu ya. Tapi kalau ada sesuatu something wrong pasti dia degrade kan, trennya pasti ada something yang anomali lah gitu ya. Nah itu kita bikin analisanya gitu. Nah biasanya kita juga dibantu sama teman-teman regional. Kita kan di Lampung ini subregional lah sebenarnya. NOP itu subregional. Regional kita di Palembang untuk Sumbaxelnya. Sumatera bagian selatan itu di Palembang ada departemen namanya Service Quality Assurance khusus untuk maintain inilah, untuk QoS ini. Nah mereka yang punya program itu untuk optim strategik gitu ya, strategik optim atau drive test bareng-bareng. Oh iya, ada juga tuh di Palembang. Ada kualitas layanan mereka rutin juga itu drive test, static test. Ya, static test itu. Telkomsel juga ngelakuin juga ya berarti? Iya, kita melakukan juga. Ya itulah departemen itu yang data-datanya yang mengumpulkan mereka, terus menganalisa juga, bantu mereka juga. Nanti kalau butuh action, kita yang bergerak nanti. Gitu. Itu kan dipantau dari dashboard ya Mas Rizky? Iya. Itu maksudnya bisa dilihat dari kantor. Kalau dari Sekeli Infradigi bisa juga berarti melakukan pengaduan ya, misal di tempat mereka lagi lambat gitu. Bisa. Itu pengaduan kan kita open channel juga ya buat pengaduan di 188 misalkan gitu ya. 188. Itu semua pelanggan bisa telepon ke sana, telepon ke CS itulah, CS customer service kita. Ya bilang aja pengaduan di daerah mana, jam berapa,
masalahnya apa gitu ya. Itu pasti nanti kalau berhubungan dengan network itu larinya ke kita juga nanti. Berarti pengaduannya My Telkomsel juga bisa kayaknya ya? Ada helpdesk My Telkomsel ada di menunya ada. Atau kalau langsung juga berarti tadi ke Grapari tadi Mas? Ya, kalau mau main ke Grapari. Ke Grapari ya. Nanti larinya baru penyelesaiannya baru ke tim Mas Rizky. Ya, betul. Nah itu tadi kan dari sisi PT Telkomselnya yang memastikan quality of service-nya. Kalau dari sisi penggunanya ada tips and trick nggak Mas Rizky biar mereka nih sinyalnya selalu bagus gitu dari sisi mereka. Kalau masalah sinyal itu biasanya ya kalau sinyal jelek itu itu kan biasanya coverage-nya kurang optimal lah gitu ya. Ya paling kita cari tempat yang terbuka gitu ya. Tempat terbuka berarti. Terbuka. Berarti ngaruh juga ya. Tapi kalau misalkan masih komplain juga, itu tadi ada problem atau masalah di sisi servisnya gitu ya. Nah itu berarti memang harus kita atau kita improve gitu. Kalau misalkan cuaca tuh ngaruh nggak sih? Cuaca sedikit banyak kalau untuk seluler itu nggak terlalu pengaruh gitu ya. Ngaruh ya? Karena kita kan jauh di bawah stratosfer ya. Tapi paling cuaca itu ngaruh kalau misalkan cuacanya ekstrim gitu ya. Itu malah pengaruhnya ke pemadaman listrik gitu ya. Pemadaman listrik. Ya, itu ngaruh juga. Ngaruh juga ya. Karena kan BTS kita kan tergantung sama listrik juga gitu kan. Nah, listrik BTS kita yang baterainya sudah lemah gitu ya. Atau baterainya hilang. Nah, di Lampung ini banyak baterai hilang ya. Iya, baterainya dicuri gitu. Nah, itu kalau nggak ada baterainya lemah kalau itu ya mati dia kalau misalkan nggak ini. Makanya tugas kita salah satunya pengamanan site itu juga gitu. Pantes kalau mati lampu tuh nggak ada sinyal ya? Ya kalau lampu suka nggak ada sinyal. Normalnya kalau baterainya masih bagus bisa sampai 4 jam gitu ya. Backupnya berarti. Backup pakai power gitu. Ada juga pakai genset kalau set itu. Tapi mostly baterai itu ya rata-rata 2 jam lah gitu ya. Tapi kalau pemadamannya lebih dari itu ya memang ya mati. Kita harus kirim ke sana genset gitu ya, nyalain manual gitu. Mana posisinya kan BTS tuh biasanya. Jadi di setiap BTS susah gitu posisinya. Ada yang di atas gunung, macam-macam, ada yang di atas gedung, ada yang di lapangan, ada yang di tengah bukan tengah hutan sih, tengah hutan mau ke siapa gitu ya. Iya juga. Maksudnya sulit dijangkau. Itulah tuh tantangan buat kita juga gitu, memang untuk mengcover itulah gitu. Ya salah satunya itu. Ya, jadi banyak ini ya, banyak faktornya ya, kenapa sinyal itu bagus atau enggaknya. Jadi jangan tiba-tiba nyalahin operator, jelek nih, langsung ganti operator. Ternyata banyak. Kalau mau lebih kencang lagi, terus Mbak tadi install My Telkomsel, pilih paket yang tepat. Paket yang tepat gimana? Kalau buat gaming itu ada paket khusus buat gaming, misalkan gitu. Itu QoS kita sesuaikan buat paket itu. Jadi beda ya? Beda. Dia latency sama paket OSnya dibuat lebih kecil lah gitu ya. Menarik ini berarti. Iya. Enggak cuma paket khusus dia, tapi di setting juga. Misalnya paket khusus streaming tuh dioptim untuk ada juga gitu ya. Ada game dioptim untuk game. Bisa kayak gitu. Saya kira udah paket sebulan udah bisa semua gitu, aman gitu. Pada dasarnya bisa, cuman kalau mau lebih optimal lagi bisa pakai paket yang khusus. Paket khusus itu. Kalau misalkan paket khusus nonton berarti dia bagus nih buat nonton tuh, dia lebih kenceng gitu ya dibanding kalau kita paket yang biasa. Kalau nonton lebih supaya stabil sebetulnya lebih ini sih, lebih aman lah ya, lebih general lah gitu ya. General. Dia cuman maintain di paket loss gitu ya. Cuman untuk paket-paket yang layanan khusus lah gitu ya. Itu ada juga kita ya, gaming gitu ya, streaming. Zoom juga ada. Khusus ya. Karena dia butuh streaming juga kan itu kan. Betul. Yang ya delaynya streaming gitu ya. Kecil ya tadi latensinya itu. Ya. Sekecil mungkin ya. Sama kayak game berarti. Zoom tadi. Ya. Nah, itulah kira-kira. Segitu kali ya obrolan kita tentang KOS ini. Iya. Mas Rizky, terima kasih banyak sudah mampir ke Balmond dan mau ngejelasin ke kita dan sobat Infradigi semua, Sekeli Infradigi semua ya. Iya. Mungkin ada kata-kata penutup kali dari Mas Rizky untuk atau Sekeli Infradigi. Atau tips and trick atau apa yang mau Mas Rizky sampaikan. Oke. Ya buat teman-teman semua ya. Kita sebetulnya di Telkomsel berusaha untuk memberikan yang terbaik buat pelanggan. Iya, pastinya ya. Tapi kita juga mengingatkan gunakanlah internet
itu dengan bijak lah gitu ya. Jangan overdosis, ya kan. Terus hindari konten-konten negatif. Misalnya negatif ya, betul. Ya pokoknya kalau teman-teman nggak puas, bilang ke kita. Ya, silakan. Jangan lari, langsung ganti operator. Iya, jangan langsung ganti operator. Tapi kalau teman-teman puas, silakan bilang ke kawan, sanak saudara, ritolan lah. Ya, paling itu aja lah. Buat sukses buat Balmond Lampung. Iya. Dan semoga Lampung di solusi digitalnya tetap bisa terus ini ya. Pemerataan digital terus berjalan maju ya. Itu salah satu program kita juga. Nah itu menarik banget obrolan kita dari awal tadi Mbak Sophia. Iya. Gak terasa kita udah sampai di penghujung acara ini. Terima kasih juga buat Sekeli Infra Digi yang udah menyaksikan dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih juga Mas Rizky udah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan ya. Pasti Mas Rizky ini sibuk banget ya. Sibuk banget. Hari Selasa ini. Hari Selasa, hari kerja. Sibuknya gitu. Sibuknya ada. Terima kasih juga buat tim-tim kita di belakang layar, kameramen, soundman segala macam. Telkomsel juga terima kasih banyak udah datang. Sekeli Infra Digi juga jangan lupa follow terus podcast kita karena pasti bakal ada episode-episode selanjutnya yang lebih informatif dan lebih seru lagi tentunya. Nah, jangan lupa juga follow sosial media kita, ada Facebook, ada TikTok kita ya. Banyak. X ya? Sekarang X. Nanti bisa dicantumin sama editor ya. Di sini biasanya. Di sini. Oke, bukannya itu kita berdua pamit. Terima kasih banyak. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Stay connected, stay positive, and stay kece. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.